guy. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Filter bubble pada media sosial. Bagi seseorang yang sering bermain media sosial, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa explore Instagram isinya terus berupa konten video TikTok atau Twitter yang seringkali merekomendasikan berita tentang hal serupa secara berulang-ulang? Nah, semua hal tersebut dikenal dengan filter bubble. Filter bubble merupakan algoritma pada media sosial. Ia menampilkan informasi yang hanya diminati oleh pengguna. Dalam artian, informasi yang sering muncul di timeline Twitter atau explore Instagram tersebut berasal dari apa yang seseorang sukai dan nikmati. Terlihat, banyak sekali masyarakat yang mengabaikan informasi secara menyeluruh dan hanya berorientasi kepada apa yang dia suka dalam bermedia sosial yang mengakibatkan masyarakat secara cepat mengambil kesimpulan serta tidak kritis dalam menanggapi suatu konten di media sosial ini. Filter bubble ini pun membuktikan bahwa media sosial telah melakukan aktivitas tracking, pelacakan terhadap konten apa yang kita sukai, sehingga informasi yang dimunculkan relevan dengan diri kita sehingga terkadang nyaman dalam melakukan aktivitas media sosial. Selain itu, juga membuat para pebisnis menaikkan profitnya dikarenakan dengan adanya filter ini membuat bisnis tersebut mudah dikenal oleh masyarakat dikarenakan sering muncul di beranda pencarian. Pada intinya, filter bubble ini tidak selalu berdampak positif bagi kehidupan bersosial media yang dimana kita sebagai konsumen dapat mudah menemukan suatu informasi secara cepat. Namun, ada pun dampak negatif yang dimana harus kita perhatikan secara bijak dan seksama agar tidak terjadi penyalahgunaan hingga kesalahpahaman. Efek dari algoritma filter bubble bisa kita hindari bahkan kita hilangkan. Pertama, sebagai pengguna kita harus bisa menggunakan sosial media secara bijak dengan cara mencari informasi atau konten yang bersifat random dan universal. Kedua, kita harus menerapkan perilaku berpikir kritis untuk terhindar dari efek filter bubble. Perilaku ini membawa untuk mengakar dari pertanyaan dan sikap skeptis untuk menguji valid atau tidaknya suatu informasi. Dan terakhir, untuk mengurangi dampak filter begini kamu harus rajin menghapus browsing history, membaca artikel dari sumber yang terpercaya dan sebisa mungkin perluas topik yang kamu konsumsi. Dan satu kalimat penutup dari kami, bijaklah dalam bersosial media. Etika dalam bermedia sosial menjadi hal yang sangat penting. Diadakannya pelatihan mengenai etika dalam bermedia sosial cukup penting untuk dilakukan. Peran orang tua pun sangat besar dalam hal mengawasi dan mengontrol penggunaan gadget anaknya. Garis besar untuk menghindari dampak yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial yaitu pandai-pandai dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Efektifkan penggunaan media sosial, jangan terlalu sering menggunakannya. Untuk mengefektifkannya yaitu gunakan waktu untuk mengasah kemampuan atau meningkatkan skill. Dalam memposting sesuatu, gunakan kata-kata yang baik. Jika mendapatkan kritikan, jadikan itu suatu motivasi untuk menjadi lebih baik karena mendapatkan kritikan merupakan suatu resiko yang harus diterima dari penggunaan media sosial tersebut. Publikasikan karya-karya yang dihasilkan agar masyarakat dapat menikmati karyanya.